sehabis makan apa saja, mulut itu harus dijaga kebersihan, setidaknya minimal kumur-kumur gitu. Kumur-kumur ya. Emang diyakini nggak ada sisa makanan yang nempel di gigi. Oke. Itu yang pertama. Jadi pokoknya jangan sampai ada sisa makanan di situ. Setelah makan kumur-kumur itu yang pertama Dok ya. Minuman yang manis-manis. Menghindari minuman yang manis-manis. Iya, pokoknya habis makan apa aja, habis minum apa aja, kumur-kumur. Pokoknya nggak ada rasa, misalnya nanti kalau sekarang habis minum susu gitu kan. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Ketemu lagi dengan kita, tentunya dengan Dr. Rika. Halo Dok, apa kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan tetap cantik. Thank you. Terima kasih Dok telah hadir di podcast kita. Tetap kembali mengedukasi sahabat Indrayana di rumah. Nah, kali ini sahabat Indrayana, tema kita adalah tentang karies gigi Dok. Karena kebetulan nih tentang karies gigi banyak dialami oleh anak-anak, dewasa, bahkan orang tua. Nah, laporannya Dok, bahwa penderita karies gigi ini sangat banyak di Indonesia. Menurut Pusdatin Kemenkes 2018, prevalensi karies gigi di Indonesia adalah 88,8% dengan prevalensi karies akar 56,6%. Prevalensi karies gigi cenderung tinggi di atas 70%. Nah, pada semua kelompok umur ya Dok ya ini ya. Anak-anak yang berada pada usia 5-9 tahun memiliki angka prevalensi sebesar 92,6%. Jadi, bahwa dilihat dari data tersebut bahwa angka yang terbesar itu ada pada anak-anak Dok. Nah, mungkin kita bahas Dok secara tuntas tentang karies gigi ini, mungkin dari penyebabnya, gejala, bahkan cara mengatasinya. Mungkin kita harus tahu dulu nih apa karies gigi. Silahkan Dok. Kalau karies gigi kan bahasa medisnya itu, kalau bahasa awamnya buat orang yang awam Dok ya. Itu karies itu lubang pada gigi. Lubang pada gigi ya Dok. Jadi memang dia lubang pada gigi ya dokter ya, karies gigi ini. Nah mungkin penyebabnya apa sih Dok sehingga bisa menyebabkan lubang nih pada gigi Dok? Yang jelas penyebab karies itu yang jelas ya makanan yang manis-manis ya. Sisa makanan yang menempel pada gigi dibiarkan lama-lama itu yang akan menjadi karies pada gigi. Oke. Gitu. Makanya orang tua melarang anak-anak jangan makan yang manis-manis, permen dikurangi begitu ya dokter ya. Karena memang penyebab utamanya adalah gula dokter yang manis-manis Dok. Mungkin selain gula apa ya Dok? Ya sisa makanan, pokoknya penyebab karies itu pasti sisa makanan yang nempel di situ. Berarti bukan karena ada penyakit misalnya. Kalau misalnya ada sakit ini penyebabnya ini. Kalau gigi, kalau karies emang dari sisa makanan yang nempel di gigi, terutama makanan yang manis-manis. Oke, berarti memang sahabat Indrayana bahwa memang karies gigi ini penyebab utamanya adalah penumpukan sisa makanan yang ada pada gigi kita yang tidak dibersihkan secara sempurna begitu ya dokter. Dan salah satunya penyebabnya adalah tadi karena makan makanan yang manis gitu ya. Tapi bukan orang yang manis ya Dok ya. Orangnya manis boleh ya Dok ya. Oke, selain itu mungkin yang perlu diketahui adalah bahwa dinyatakan bahwa karies gigi ini juga disebabkan oleh karena faktor usia. Apakah betul Dok? Mungkin karena dia semakin tua atau gimana Dok? Kalau faktor usia enggak. Kalau karies gigi ini penyebabnya memang sisa makanan. Jadi kalau faktor usia atau apa enggak. Jadi karena memang sisa makanan yang menempel pada gigi tidak dibersihkan gitu. Emang kurang menjaga kebersihan gigi gitu. Oke. Dari data yang kita ketahui Dok dan juga kita searching dengan tim Sahabat Indrayana bahwa ternyata penyebabnya tadi kan dokter kemukakan bahwa penyebabnya adalah dari makan makanan tadi. Nah, hal ini ternyata Dok berbahaya Dok. Dari data yang kita sebutkan bahwa penyakit ini bisa menyebabkan bau mulut permanen, nyeri pada gigi secara tiba-tiba, muncul lubang, dan gigi menjadi lebih sensitif. Apakah itu betul Dok? Ya. Nah, awalnya memang ya kan sisa makanan yang nempel di gigi dibiarin. Karena sisa makanan yang ada di gigi nempel, di mulut kita kan memang ada bakteri gitu. Jadi bakteri yang ada di mulut itu akan memproses sisa makanan yang ada di gigi, kemudian lama-lama gigi itu akan rapuh, berlubang kan. Jadi karena si bakterinya bekerja, akhirnya bikin lubang-lubang yang awalnya dari lubang kecil, akhirnya membesar, kemudian ngilu, sakit. Jadi memang dia menyebabkan beberapa gejala tadi ya Dok ya. Yang juga ada nyeri atau sakit pada gigi, sensitif juga juga menyebabkan gigi terlalu sensitif dan bau mulut ya dokter ya. Karena gigi berlubang ya Dok ya. Mungkin Dok cara mengatasinya, kita ngomong jangan cara mengatasi cara obat-obatan Dok ya. Cara mungkin menghindari supaya tidak terjadi karies gigi, terutama pada anak-anak.
dan juga dewasa tentunya. Ya, jadi kalau untuk menghindarinya intinya gini, paham dulu nih, harus paham nih menjaga kebersihan gigi gitu kan. Makanannya yang menyebabkan karies itu kan yang mengandung karbo tuh, yang manis-manis gitu. Sehabis makan apa saja, mulut itu harus dijaga kebersihan, setidaknya minimal kumur-kumur gitu. Kumur-kumur ya. Emang diyakini nggak ada sisa makanan yang nempel di gigi. Oke. Itu yang pertama. Jadi pokoknya jangan sampai ada sisa makanan di situ. Setelah makan kumur-kumur itu yang pertama, Dok ya. Minuman yang manis-manis. Menghindari minuman yang manis-manis. Iya, pokoknya habis makan apa aja, habis minum apa aja, kumur-kumur. Pokoknya nggak ada rasa, misalnya nanti kalau sekarang habis minum susu gitu kan, apalagi anak nih yang suka masih nyusu kan, susu bantu terutama. Jadi lupa tuh habis minum susu si orang tua nggak membersihkan, suruh anaknya kumur-kumur atau iya. Jadi akhirnya sisa susu yang ada di gigi itu membuat asam, bikin gigi rapuh, malah jadi itu makin rentan untuk jadi karies gigi. Jadi intinya untuk menghindarinya memang hindarilah makanan yang manis-manis gitu. Kalau misalnya memang harus minum susu gitu kan, ya habis minum susu ya kumur-kumur. Kalau misalnya si anaknya masih kecil nih, kan belum ngerti nih gimana cara ngebersihin gigi. Memang si orang tua yang harus itu proaktif ya dokter ya. Jadi misalnya kan kan ada tuh anak yang nggak bisa memang dibantu susu ASI susu bantu. Jadi habis minum susu bantu ya dibersihin, dilap pakai kain kasa, lidahnya, giginya. Tapi kalau misalnya anaknya udah bisa diajak bekerja sama untuk membersihkan gigi atau penyikat gigi, diedukasi ya, dokter ya. Diajarin dan sedini diajari ya dokter ya. Sedini mungkin diajari anaknya gimana cara menyikat gigi. Selain itu apa dok? Tadi dokter membilangkan bahwa hindari makanan yang manis-manis. Jika setelah makan langsung kumur-kumur, minuman juga dihindari yang manis-manis. Anak yang setelah mengkonsumsi minuman atau makanan yang manis itu harus dilakukan kumur-kumur juga ya dokter. Selain itu apa lagi kira-kira untuk mencegah dokter? Ya kan yang kemudian rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari. Rajin sikat gigi. Terus pakai pasta gigi yang sesuai usia. Nah, pasta gigi yang sesuai anak-anak nih harus perlu edukasi dok, karena kita ketahui bahwa masyarakat di luar sana pasti menggunakan pasta gigi. Kadang-kadang ya kita bisa lihat dari beberapa pengalaman si ibu cerita ke kita, ya pasta gigi sama aja mas. Memang ada perlu pembedaan untuk usia atau bagaimana? Iya ada. Kalau orang dewasa kan lebih lebih ada rasa minnya. Kalau di anak-anak itu kan kurang. Nggak kalau kita kasih, sebenarnya bisa aja anak itu dikasih odol dewasa. Cuman si anak kan belum bisa maksimal untuk kumur-kumur yang menggosoknya seperti apa. Jadi harus yang aman. Jadi dikasihlah odol yang bisa anak itu nyaman dengan rasanya. Jadi kalau dia udah nyaman dengan rasa odolnya, otomatis dia mau. Kalau misalnya odolnya sesuai untuk anak-anak, kan anak-anak suka pasti yang manis-manis tuh, wangi gitu kan. Kalau rasa stroberi, rasa apa gitu jadi ya. Kalau udah mulai dia suka rasanya pasta, jadi pasta giginya seperti apa gitu, dia akan mudah untuk mau menyikat gigi gitu. Kalau misalnya kita kasih pasta dewasa, pasti nggak mau dia tuh, pedes kan. Betul sekali. Jadi harus disesuaikan pasta giginya. Kalau untuk anak-anak memang yang disesuaikan untuk anak-anak dengan ada aromanya, dengan ada rasa manisnya yang membuat anak-anak mau untuk gosok gigi. Oke, we'll see. Jadi memang sahabat Indrayana, moms and dad perlu memperhatikan nih untuk pasta gigi anak di rumah apakah sudah disesuaikan dengan umurnya. Mungkin tadi masukan dari Dokter Rika adalah menggunakan pasta gigi yang beraroma menyenangkan dengan rasa-rasa seperti buah-buahan seperti itu, dokter ya. Mungkin gitu. Next dok apa dok kira-kira dok yang selain itu dok? Diedukasi dari sejak kecil, dikenalkan untuk selalu periksa gigi ke dokter ya dokter ya. Iya. Nah untuk anak-anak nih kadang bingung nih orang tua di rumah dok. Untuk periksa anak sebenarnya itu kita wajib berapa kali sebulan atau berapa kali setahun tanpa masalah nih dok. Yang harusnya bagaimana dok? Tanpa masalah, tanpa misalnya nggak ada karies atau nggak ada keluhan, setidaknya minimal sekali 6 bulan. Tujuannya ya kalau misalnya dikontrol itu tujuannya gini, untuk ada masalah nggak giginya. Kalau misalnya nggak ada, edukasinya kan lebih gampang tuh. Berarti gigi anaknya aman-aman aja. Tapi kalau misalnya udah dideteksi dari awal nih ada masalah, kan cepat diatasi, nggak harus sampai nunggu sakit gigi dulu gitu. Jadi minimal sekali, maupun nggak ada masalah pun giginya, minimal sekali 6 bulan lah untuk melakukan cek ke dokter gigi. Berarti memang mau cek gigi ini adalah suatu rutinitas yang memang harus dijalani oleh kita semua, bukan cuma anak-anak ya dok ya, untuk mendeteksi apakah ada kerusakan atau penyakit yang bisa menyertai pada saat sudah kita cek, kita bisa deteksi dini ya dokter ya. Oke, berikutnya apa kira-kira dok?
Kemudian orang tua nih yang harus tahu tentang gimana caranya menjaga kebersihan gigi, menjaga kesehatan gigi. Jadi kalau orang tua udah paham ilmunya apa, jadi ke anak bisa diterapkan. Dan orang tua juga harus mencontohkan. Jadi kalau kebiasaan orang tuanya begini, anak pasti akan mencontoh gitu. Jadi pokoknya lakukan, dijaga asupan makannya. Kalau memang harus pakai susu bantu nih, ya pokoknya sesudah minum susu, ya kumur-kumur gitu. Hindarilah, kurangilah, pokoknya batasilah makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis. Terus gosok gigi sesuai dengan pastanya, sesuai dengan umur gitu. Sesuai dengan umur ya, Dok ya. Ya, habis itu ya edukasi orang tua ke anak lah. Iya, sangat penting ya, Dok ya. Karena memang orang yang paling terdekat untuk anak ataupun sekitar adalah orang tua, begitu ya, Dokter ya. Untuk yang dewasa mungkin bisa melihat video, melihat tayangan, tetapi yang untuk anak-anak mungkin transfer ilmunya adalah orang tua ke anak, yaitu dengan cara menirukan ya, Dokter, dan mengajari dan menerapkan begitu ya, Dokter ya, sehingga anak-anak terbiasa seperti menjaga kesehatan gigi mulutnya sendiri begitu ya, Dokter ya. Nah, mungkin komplikasi nih, Dok, kalau tidak diobati karies gigi ini mengarah ke mana nih, Dok? Wah, kalau misalnya karies nggak diobati, paling parah bisa sampai apa? Ya awalnya kan dari awalnya gigi berlubang, tidak ada sakit, kemudian jadi sakit, ngilu dulu nih, terasa ngilu. Kemudian baru sakit cuman nggak dirawat, otomatis sakit lagi, bengkak. Kalau misalnya udah bengkak nggak diobatin juga nanti gigi itu nanti lama-lama di ujung akarnya akan ada timbul polip atau bahkan kista. Jadi kalau karies itu dibiarin berlama-lama akan bisa menyebabkan penyakit jantung. Dan sangat berbahaya, Dokter ya, kalau sudah ke jantungnya. Karena pun ini perkembangannya penyakit jantung di Indonesia juga sangat banyak, dan salah satunya adalah mungkin beberapa faktor penyakit yang lain yang menyumbangkan, begitu ya, Dokter ya. Jadi segera konsultasikan masalah gigi Anda bersama kami, begitu ya, Dokter ya. Mungkin sebelum Anda terkena karies gigi, kita bisa langsung cek gigi aja di Klinik Utama Dr. Indrajana ya, bersama Dr. Rika. Nah, berikutnya, Dok, pengobatannya, Dok, pasti kalau udah tahu serem-seremnya bisa menyebabkan poli atau kista, bahkan serangan jantung. Nah, berikutnya adalah cara mengobatinya. Biasanya pasien yang dokter edukasi atau dokter konsultasi dengan pasien itu biasanya untuk penyembuhan, bagaimana prosesnya, Dok? Kalau kalau udah ada karies dan hanya masih lubang belum sakit ya, bisa langsung kita tambal gitu. Tapi kalau udah misalnya udah sakit, udah mengenai saraf, otomatis kita lakukan perawatan saluran akar. Kalau misalnya lubangnya udah gede, terus nggak bisa dipertahankan lagi, otomatis giginya kita cabut. Wah, jadi memang sebelum dicabut segera konsultasikan. Jangan tunggu sakit deh, gitu. Iya, jangan tunggu sakit deh, tetap langsung konsultasi ke dokter gigi kita. Kesimpulan, Dok, tentang karies gigi, silahkan, Dok. Pokoknya gini, kesimpulannya boleh makan apa saja, tapi harus dikontrol. Jangan dibiasakan banyak makan yang manis-manis gitu. Intinya saya selalu mengingatkan pasien, habis makan apa saja, minum apa saja, jangan lupa untuk kumur-kumur. Jangan lupa untuk kumur-kumur, itu penting itu. Pokoknya nggak ada sisa makanan yang menempel di gigi. Kemudian minimal gosok gigi 2 kali sehari, menjelang tidur, terus bangun pagi sudah sarapan. Terus jangan lupa untuk rutin cek ke dokter gigi. Iya, itu ya, Dok ya. Paling pentingnya, rutin cek ke dokter gigi. Ya, mungkin begitu saja, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas kesimpulannya. Semoga edukasi ini tentang karies gigi bisa memberikan informasi yang terkini dan update kepada sahabat Indra di rumah. Mungkin sekian info dari kita, Dok. Kita akan jumpa ke podcast berikutnya. Sampai jumpa untuk sahabat Indra di rumah. Dadah!